Dan saudara, kita ingin menyambangi satu persatu warga yang sakit atau berhalangan sehingga tidak bisa hadir ke masjid untuk bertemu berdialog dengan Pak Bupati. Tapi bupatinya kali ini yang menyambangi mereka. Ada berapa nanti rahasia ya Pak? Oh iya, ternyata waktunya cukupnya berapa? Iya, iya. Oke. Ayo, ayo. Di Pak Kasun. Kang Yoto. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih niki Kang Yoto. Assalamualaikum. Niki Mbak Marina. Nggih, ndak apa-apa. Beli sumur kompong ngene iki iya. Saudara, dari buka puasa bersama, kita bergerak sedikit ke api abadi. Apa namanya Kang Yoto? Kayangan api. Kayangan api, masih di Kabupaten Kang Yoto, Bojonegoro. Ya, ini di perbatasan antara Dander dengan Ngasem. Dulu Bedander itulah tempat Raja Majapahit melarikan diri dan kemudian diselamatkan oleh Gajah Mada. Kang Yoto, ini kalau saya kesini baunya bau seperti minyak bumi. Ini bukan dari belerang tapi minyak bumi ya? Ya. Gas. Ya, dan tidak jauh dari sini itulah Blok Cepu. Yang menghasilkan minyak. Sekarang 25% Indonesia dari Bojonegoro. Sumbangan terbesar 175.000 barrel per hari itu dari Blok Cepu ini. Luar biasa. 25% pasokan minyak Indonesia itu dari Bojonegoro. Ya, sebagian besar itu dari Blok Cepu. Karena ada blok-blok lain di Bojonegoro ini. Berarti dana kompensasinya bagi hasil migasnya ke Bojonegoro luar biasa dong. Tahun ini kita dapat kira-kira 800 miliar. 800 miliar? Tahun setahun? lalu 800 miliar. Itu kalau harga minyak kemarin tidak jatuh menjadi di bawah 50, harusnya tahun lalu malah dapat 2,6 triliun. Tapi hanya dari situ? Hanya dari minyak. Dari dana bagi hasil migas ini. Karena 25% itu cukup besar. 200.000 barrel itu revenue-nya 6%, itu by law itu adalah masuk di Bojonegoro. Biasanya kalau kepala daerah yang punya banyak tambang dan migas itu biasanya rawan korupsi. Kang Yoto 800 miliar per tahun dana bagi hasil dari mereka ke Kabupaten Bojonegoro. Apa yang Kang Yoto lakukan? Apa yang Kang Yoto gunakan dari dana itu? Setiap sumber daya alam yang dieksploitasi itu akan menyimpan kutukan. Kutukannya itu 3. Satu, kalau kita konflik. Yang kedua, kalau lingkungannya rusak. Dan yang ketiga, kalau cara menggunakannya tidak tepat. Misalnya dikorupsi. Yang kedua adalah pesta. Di modus korupsinya kalau 800 miliar dana bagi hasil dari migas itu masuk ke dalam APBD dan kemudian APBD-nya dibelikan macam-macam tadi ya, pesta. Dan supaya nggak kena pesta, ya. Tapi kalau kita mau memang berniat korup, nah saya ini yang bingung kalau ditanya, karena saya nggak berniat korupsi ya. Di mana nyari celah korupsinya pasti ada. Beli macam-macam pun pasti ketahuan. Pasti ketahuan karena kita sejak pertama kali sudah menerbitkan Perda Transparansi. Jadi bukan hanya Pemkab tapi juga pihak-pihak manapun boleh ngecek berapa pendapatannya, kemudian digunakan untuk apa, dan mulai dari perencanaan anggaran udah sangat partisipatif. Semua transparan, bisa dilihat lewat internet. Dan itu bagian dari open government, bagian yang kami buka kepada publik. Berarti e-budgeting. E-budgeting dari tahun berapa itu? Kalau nggak salah udah 5 tahunan ya. 5 tahun lalu udah mulai e-budgeting. Udah mulai itu. Itulah kemudian Bojonegoro mendapatkan penghargaan yang selevel dengan kota Paris, Perancis. Persis. Soal keterbukaan kota. Iya, keterbukaan dan partnership-nya. Jadi 2 loh. Kalau cuman keterbukaan mungkin, tapi partnership itu artinya kita mengundang pihak lain untuk terlibat, untuk ngawasi, untuk usul, ya, untuk ngontrol. Makanya kita sangat terbuka kan. Dengan Bank Dunia kita buka, dengan berbagai NGO kita buka, dengan lembaga-lembaga internasional kita buka, dan kita persilahkan untuk terlibat. Jadi kalau ditanya gimana cara korupsinya, bingung juga. Lah itu saya nggak ngerti. Karena semuanya transparan, semuanya bisa dilihat. Beli apapun yang tidak perlu misalnya, itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Jadi uang 800 miliar per tahun dari Blok Cepu, dari minyak, digunakan untuk apa kebanyakan? Sekarang ini 3.
Satu adalah biaya sumber daya manusia, mungkin hampir 200-an miliar. Lalu Apa aja tuh? kemudian SDM itu apa? mulai dari beasiswa untuk anak-anak yang sekolah SLTA, kemudian memberi guru untuk membangun infrastruktur pendidikan, lalu kemudian infrastruktur jalan yang tadi Mas Eman lihat banyak kita cor, Mas Eman pergi kemana-mana kan juga ketemu paving tadi itu kita teruskan. Lalu yang lain kemudian nanti tahun ini ada inisiatif dana abadi sudah, 100 miliar mungkin kita taruh menjadi dana abadi. Untuk keperluan? Untuk keperluan masa depan bersama, karena duit minyak ini kan 4-5 tahun pasti akan hilang, habis. Dan karena itulah kita tidak boleh egois, karena minyak ini adalah milik generasi ini dan generasi masa depan. Kalau kita egois, ya kita habiskan aja sekarang. Biar tak bikin mercusuar gitu, biar kelihatan, wah Kang Yoto hebat tuh, zaman Kang Yoto bangun gede-gede gitu ya. Tapi kalau di Jakarta banyak orang yang percaya kalau kebanyakan rapat, kebanyakan musyawarah nggak selesai-selesai karena masalah Jakarta luar biasa banyak. Ya. Jadi Kang Yoto kayaknya kurang cocok kalau di Jakarta, karena kalau Kang Yoto di Jakarta kebanyakan rapat nanti.